wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilman Arif, dosen tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, berikut ini penjelasan untuk segmen 1 terkait deskripsi mata kuliah Manajemen Operasi. Mata kuliah Manajemen Operasi pada prinsipnya memberi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai konsep-konsep manajemen operasi dalam lingkup perusahaan manufaktur dan jasa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem operasi perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Setelah mengikuti mata ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara fungsi operasi dengan fungsi-fungsi lainnya dalam perusahaan, seperti fungsi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen operasi untuk meningkatkan competitive advantage dari suatu perusahaan manufaktur atau jasa. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode-metode untuk perencanaan dan pengelolaan sistem operasi. Mata kuliah ini membutuhkan pemahaman dan menjadi dasar bagi mata kuliah seperti manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, SPPO, manajemen proyek, manajemen inovasi dan teknologi, serta mata kuliah lainnya untuk bidang operasi. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 4 dengan pengantar bisnis dan manajemen sebagai prasyarat sebelum mengambil mata kuliah manajemen operasi ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Departemen Manajemen dan memiliki bobot 3 SKS, di mana berarti mahasiswa diwajibkan untuk meluangkan waktu 3 kali 50 menit untuk setiap sesinya. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya deliver dalam mata kuliah ini, maka saya ingin menjelaskan bahwa saya dan tim pengajar menyampaikan materi setiap minggunya berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Departemen Manajemen. Yang kemudian kami turunkan menjadi capaian mata kuliah yang disebut juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK mata kuliah Manajemen Operasi ini, yakni setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen operasi dalam lingkup perusahaan manufaktur dan jasa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem operasi. Untuk mencapai CPMK ini, kami menerapkan 4 sub CPMK yang kemudian dari 4 sub CPMK ini kita bagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Materi yang akan dideliver dalam mata kuliah ini mencakup 10 topik bahasan, yakni meliputi diantaranya adalah 1. Perancangan produk, baik barang dan jasa. 2. Penentuan proses, teknologi dan kapasitas. Yang ketiga, penentuan lokasi fasilitas operasi. Keempat, perencanaan tata letak. Kelima, pengelolaan proyek. Keenam, pengelolaan rantai pasokan. Ketujuh, perencanaan agregat. Kedelapan, manajemen persediaan, baik untuk independent item, dependent item, dan juga mempelajari tentang ERP. Kesembilan, pengelolaan kualitas, dan yang ke-10, topik tentang reliabilitas dan pemeliharaan atau pengelolaan perawatan. Buku bacaan yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu buku yang wajib dibaca mahasiswa, karangan Heiser dan kawan-kawan. Sementara untuk buku bacaan tambahan atau penunjang, karangan dari Russell dan kawan-kawan, serta Scudder. Serta mahasiswa juga diperkenankan untuk mendapatkan referensi
untuk memperkaya bacaannya menggunakan beberapa referensi buku-buku operasi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang, kita akan membahas mengenai aspek interaction. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah ini. Pada dasarnya, saya menggunakan metode student-centered learning, di mana metode ini menekankan pada partisipasi aktif dari mahasiswa untuk dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun beberapa teknik yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama guided teaching dan kuliah interaktif. Ya, untuk pendekatan pembelajaran guided teaching ini ya menempatkan dosen lebih sebagai fasilitator atau pembimbing dalam proses belajar mahasiswa untuk memahami konsep atau materi perkuliahan dengan memberikan arahan, contoh, dan umpan balik. Sedangkan untuk kuliah interaktif, ini melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Yang kedua, small group discussion atau collaborative learning. Untuk teknik ini, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tujuan saling bekerja sama dalam memahami konsep maupun untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik contextual interaction. Pendekatan pembelajaran ini menekankan pada pentingnya konteks dalam proses belajar, yakni menggunakan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi pendekatan CI dapat juga dipahami sebagai pendekatan berbasis masalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. CI mendorong kolaborasi dan diskusi antar mahasiswa guna membangun kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa. Yang keempat, case-based learning ya atau CBL ya. Untuk case-based learning ini, pendekatan pembelajaran ini menggunakan kasus nyata sebagai pemicu pembelajaran. Dalam CBL atau case-based learning ini, mahasiswa akan diberikan kasus yang harus mereka analisis, identifikasi, serta mengembangkan solusi atas permasalahan yang ada di kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk evaluasi yang saya gunakan untuk mengukur kinerja pembelajaran dari mahasiswa. Berikut ini bentuk evaluasi yang kami lakukan dalam satu semester berdasarkan komponen dan bobot evaluasinya. Untuk komponen penilaian, terdapat 5 komponen penilaian. Yang pertama, latihan mingguan, asistensi atau tutorial, dan kuis. Di mana untuk bobot evaluasinya, ini sebesar 10%. Sementara yang kedua, komponen penilaian berupa makalah studi kasus, meliputi penilaian kelompok untuk makalah studi kasusnya, serta presentasi kasus yang dinilai secara individu, ini memiliki bobot evaluasi sebesar 10%. Sementara untuk komponen penilaian yang ketiga dan keempat, yakni ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, masing-masing memiliki bobot evaluasi sebesar 30%. Sedangkan untuk komponen penilaian yang terakhir, yang kelima, untuk mata kuliah manajemen operasi ini adalah komponen untuk final paper dan presentasi. Ini ya kami memberikan bobot evaluasi sebesar 20%. Demikian tentang deskripsi mata ajar mata kuliah manajemen operasi. Demikian untuk 3 aspek yang telah saya sampaikan dari mata kuliah yang saya ampu, mulai dari delivery, interaction, dan assessment.
Setelah ini, pada segmen kedua, saya akan menampilkan suasana proses pembelajaran dan interaksi yang terjadi di kelas saya saat pembahasan salah satu topik perkuliahan menggunakan platform YumCloud. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu subtopik yang cukup menarik dari pengelolaan persediaan, ya, yakni mengenai quantity discount model. Apabila pada bahasan sebelumnya, yakni bahasan tentang basic EOQ, untuk menentukan Q optimum atau jumlah optimum kuantitas barang atau persediaan yang akan kita pesan, kita masih menggunakan perhitungan dengan asumsi-asumsi dasar yang konstan dan pasti, baik itu dari segi waktu tunggu atau lead time maupun permintaan harian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan, yakni bagaimana apabila terdapat situasi di mana ada tawaran diskon harga dari pemasok atau vendor atas pembelian barang dalam jumlah minimal pembelian tertentu. Nah, dengan situasi tersebut, apakah seorang manajer atau perusahaan akan tetap berpegang pada rencana pembelian awalnya sejumlah ya nilai key optimum yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, manajer atau perusahaan beli barang sesuai dengan kebutuhan optimumnya saja, ya. Atau perusahaan akan memutuskan mengambil diskon harga tersebut dari pemasok atau vendor. Selanjutnya, untuk menggambarkan kondisi atas permasalahan yang tadi dihadapi oleh seorang manajer atau perusahaan, ya, yang bisa digunakan sebagai ilustrasi permasalahan ya yang dihadapi oleh manajer atau perusahaan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi yang nantinya dapat diputuskan oleh manajer, yakni apakah sebaiknya memutuskan untuk mengambil tawaran diskon atas harga ya atau tidak. Ada dua opsi besar ya yang tadi dihadapi oleh manajer atau perusahaan. Opsi yang pertama ya, ketika ya pemasok atau vendor tidak memberikan diskon sama sekali atas sejumlah unit quantity yang dibeli oleh perusahaan ya. Opsi yang kedua yakni opsi di mana pemasok atau vendor memberikan pilihan diskon atau memberikan tawaran diskon yang pertama sebesar 4% dan yang kedua sebesar 5%. Ya. Nah, terhadap dua opsi besar tersebut, mau ambil diskon atau enggak, ya. Nah, kira-kira keputusan terbaik apa yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan atau manajer yang akan membeli barang atas tawaran dari vendor atau pemasok tersebut, ya. Di sini terlihat pada kolom tabel nomor 2 ya. Range antara 0 sampai dengan 999. Nah, ini perusahaan tidak akan mendapatkan diskon. Artinya perusahaan tidak memanfaatkan tawaran diskon dari pemasok atau vendor. Tentunya ya unit price produk yang akan dibayarkan oleh perusahaan tetap senilai $5 ya. Namun ya untuk opsi memanfaatkan diskon ya baik 4% maupun 5%, 4% apabila ya jumlah kuantitas yang dibeli oleh perusahaan besar 1.000 sampai dengan 1.999 atau di bawah 2.000 ya. Nah, pemasok akan memberikan diskon sebesar 4% ya untuk setiap unit price produk ya yang akan dibeli oleh perusahaan ya. Dan untuk pembelian di atas 2.000 unit, vendor atau pemasok ini akan memberikan diskon ya yang lebih besar yakni 5% untuk setiap unit price produk yang dibeli oleh perusahaan ya. Kalau manajer ya, seorang manajer atau perusahaan dihadapkan pada situasi seperti ini ya, langkah yang bisa dilakukan oleh seorang manajer yang pertama-tama adalah ya mencari sebenarnya Q optimum ya dari setiap unit price product ya itu berapa ya. Nah, kita mulai dengan pencarian Q optimum ya untuk
opsi kalau manajer atau perusahaan tidak memanfaatkan tawaran harga diskon ya. Jadi Q optimumnya ya Q1 di sini ya diperoleh nilai 700 kamera per order. Artinya ya dengan ya tingkat harga sebesar $5 per unit ya, maka harusnya perusahaan ya untuk bisa meminimalkan total biaya inventory yang lebih efisien, perusahaan cukup order sebanyak 700 kamera harusnya ya. Nah, sementara untuk perhitungan Q2 dan Q3, yakni apabila perusahaan ya memutuskan untuk menerima tawaran dapat diskon 4% dan 5%, sehingga harga unit produk menjadi sebesar 4,8 untuk pencarian Q optimum Q2 ya, dan 4,75 untuk pencarian Q optimum untuk Q3, maka Q optimumnya jatuhnya untuk harga 4,8 atau diskon 4% harusnya di angka 714 kamera per order. Jadi jumlah kuantitas optimum atau terbaik yang harusnya dipesan oleh perusahaan untuk harga 4,8 itu harusnya cuma 714 saja ya. Begitu pula dengan kalau tingkat harganya 4,75 per produk. Harusnya perusahaan cukup order ya sebanyak 718 kamera untuk sekali order. Ya. Kalau perusahaan mengambil tawaran dari vendor atau pemasok, maka perhitungan untuk Q optimum harus disesuaikan ya. Jadi untuk mendapatkan diskon ya 4,8 untuk Q2 ya tidak boleh lagi ya perusahaan hanya order sebanyak nilai Q optimum yakni 714. Tetapi perusahaan ya di sini harus menyesuaikan ya jumlah kuantitas pembelian barangnya. Jadi minimal 1.000 untuk bisa dapetin diskon 4% ya sehingga harga barang per unitnya menjadi 4,8 ya. Begitu pula ya untuk pemanfaatkan diskon sebesar 5% ya pada Q3 ya. Harusnya pada tingkat harga 4,75 atau diskon 5%, Q optimum atau jumlah kuantitas yang seharusnya diorder sesuai kebutuhan perusahaan itu cukup 718 kamera per sekali order ya. Namun karena perusahaan ingin mendapatkan harga yang lebih rendah dengan adanya diskon 5% ini, maka perusahaan harus memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diskon 5% ini, yakni order sebanyak 2.000 unit kamera per order ya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mendapatkan ya jumlah perhitungan quantity optimum dari masing-masing level harga tersebut ya, langkah selanjutnya harus dilakukan oleh seorang manajer atau perusahaan adalah membandingkan ya konsekuensi biaya yang ditanggung perusahaan ya atas upaya untuk mengambil setiap opsi yang ada ya. Oke. Jadi dari 3 opsi yang ada, opsi yang pertama dulu apabila perusahaan tidak memanfaatkan tawaran diskon ya. Di sini no diskon, maka unit price ya yang harus dibayarkan oleh perusahaan tetap senilai $5 ya. Untuk jumlah kuantitas yang bisa diorder kalau ya perusahaan tidak mengambil tawaran diskon ini, perusahaan cukup order sesuai dengan kebutuhannya saja ya, sesuai dengan perhitungan Q optimum sebesar 700, jadi tidak perlu disesuaikan ya. Sementara untuk opsi yang kedua, apabila perusahaan atau manajer mengambil tawaran diskon 4% ya, sehingga unit price untuk produk menjadi 4,8 per produk, maka jumlah kuantitas yang harus dibeli oleh perusahaan tentunya harus menyesuaikan
sesuai dengan syarat diskon 4% tersebut, yakni minimal 1.000 ya. Begitu pula untuk opsi yang ketiga 5% ya. Jadi untuk bisa mendapatkan diskon 5%, maka jumlah kuantitas yang harus diorder oleh perusahaan atau manajer itu nilainya tidak lagi boleh sebesar 718 tadi, tetapi harus menyesuaikan menjadi 2.000 unit ya. Nah, setelah kita identifikasi beberapa jumlah unit maupun konsekuensi biaya yang timbul ya, baik itu biaya ordering cost, biaya holding cost atau biaya penyimpanan ya, atau juga biaya produk cost tahunan, maka kita kalkulasi ya untuk mendapatkan total biaya inventory. Ya, konsekuensi biaya yang terjadi atas ya perbandingan 3 opsi pilihan ya, pemanfaatan diskon maupun enggak, keluar angka untuk opsi yang pertama tidak memanfaatkan diskon ya, total biayanya atau total biaya inventorinya menjadi sebesar $25.700 ya. Sementara untuk opsi yang kedua, pemanfaatan diskon 4%, total biayanya menjadi $24.725. Sementara untuk opsi yang ketiga, dengan pemanfaatan diskon 5%, total biaya inventorinya menjadi sebesar 24.822,5 ya. Jadi dari perbandingan yang sudah dilakukan manajer atau perusahaan ya melalui perhitungan ini, maka diperoleh hasil ya atas permasalahan yang dihadapi manajer ini, sebaiknya perusahaan atau manajer ya mengambil tawaran diskon yang sebesar 4%. Karena di sini menunjukkan ya total biaya inventorinya jatuhnya paling rendah di antara 2 opsi yang lain, yakni memanfaatkan diskon 5% atau tidak sama sekali ya. Jadi jawabannya di sini adalah perusahaan sebaiknya mengambil tawaran diskon sebesar 4% atas unit price kamera yang ditawarkan oleh pemasok atau vendor. Jadi dari penjelasan tentang materi quantity diskon model ini ya, kita tentunya dapat mengambil pembelajaran ya bahwa untuk mengelola biaya persediaan menjadi lebih efisien ya, tidak bisa seorang manajer ya serta-merta atau secara impulsif ya langsung mengambil keputusan begitu ada tawaran diskon dari pemasok ya. Karena pembelian barang atau pengadaan stok yang berlebih ya tentunya akan membawa konsekuensi juga pada naiknya biaya penyimpanan atau holding cost, sehingga total biaya inventory perusahaan juga menjadi naik ya, tentunya lebih tidak efisien. Demikian bahasan kita ya untuk subtopik quantity diskon model ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi bahasan tentang probabilistic model dan safety stock ya, serta tentang P-model ya, di mana pada bahasan tersebut perusahaan atau manajer ya mulai dihadapkan pada situasi apabila terjadi kemungkinan adanya stock out atau shortage ya dalam persediaannya. Sampai di sini saya persilakan apabila ada dari kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau berpendapat ya tentang materi quantity diskon model ini. Silakan. Pak, kalau dari contoh soal kasus yang ini itu, kalau misalkan penyesuaian pada jumlah kuantiti yang akan dibeli perusahaan, kalau misalkan angkanya itu beda atau tidak seperti yang ada di jawaban itu mungkin nggak sih, Pak? Terima kasih, Pak. Ini ya merujuk pada sini. Jadi ya harusnya ya pada tingkat harga 4,8 ya gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang quantity optimum ya, yakni biaya yang paling efisien ya yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan, harusnya ya perusahaan itu cukup order 714 ya, bukan 1.000 ya. Nah, begitu pula kalau harganya
turun lagi menjadi 4,75 ya. Perusahaan itu seharusnya ya nilai optimum untuk diorder itu 718, bukan 2000 ya. Namun karena ada syarat diskon minimal pembelian itu untuk harga 4,8 atau diskon 4% itu 1000, dan untuk 4,75 atau diskon 5% itu syaratnya 2000 ke atas ya, maka disesuaikan. Bisa nggak ya kalau kita ordernya itu nggak 1000 tetapi 1200 ya untuk Q2 untuk mendapatkan diskon 4% ini ya? Jawabannya tentu bisa ya. Namun ya, untuk penambahan jumlah kuantiti yang akan kita order untuk Q2 ini ya, kalau penyesuaiannya di atas 1000, tentu konsekuensinya holding cost-nya akan nambah ya. Artinya total biaya inventory juga makin tinggi ya. Itu kenapa penyesuaian di sini ya itu mengambil nilai kuantiti terendah dari yang disyaratkan oleh vendor ya. Karena tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya holding cost atau biaya penyimpanan ya. Itu kenapa penyesuaiannya di sini ya tidak di atas 1000, tapi hanya sekedar memenuhi requirement dari vendor atau pemasok ya. Begitu juga untuk yang Q3 ya. Q3 ini harusnya dengan tingkat harga 4,75 ya. Q optimum yang harusnya di order manajer atau perusahaan itu cukup 718 ya. Namun karena harga 4,75 atau diskon 5% ini mensyaratkan ya pembelian minimal 2000 ya. Kalau kita pengen memanfaatkan diskon ini ya syarat pembelian harus terpenuhi. Kita harus membeli minimal 2000 ya. Nah, sebenarnya 2.500 pun bisa ya. Namun itu tadi ya, kita hanya sekedar memenuhi persyaratan dari vendor untuk mendapatkan diskon. Semakin besar ya nilai unit yang kita order, padahal yang kita butuhkan harusnya cuma 714 dan 718, ya makanya kita tidak mau ya holding cost-nya nambah yang berdampak pada penambahan total biaya inventory. Itu Fitri. Baik. Cukup menjawab? Terima kasih, Pak. Ya, ya. Demikian penjelasan untuk seluruh segmen yang telah saya lakukan untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih saya sampaikan kepada para asesor, tim panitia, dan seluruh pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kelancaran proses sertifikasi dosen 2025. Terima kasih.